Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Jaman dari SMA Negeri 61 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 7, akan menampilkan video tugas ruang kolaborasi. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jaman. Selamat pagi Bu Ledi. Apa kabar Pak hari ini? Baik Ibu, gimana kabar Ibu? Gimana nih? Ada apa nih kita bertemu di pagi hari ini nih? Iya Bu Ledi, boleh saya meminta waktunya Bu Ledi ya? Boleh Pak, boleh. Ada apa nih Pak? Saya ingin curhat dikit. Boleh. Jadi pada saat mengajar tadi pagi itu, teman saya kan melihat saya mengajar di kelas, terus dia melihat siswa saya kok pada diem, semuanya memperhatikan saya, nggak ada, kayaknya siswanya kurang semangat gitu. Kemudian dia memperhatikan bahwa saya tidak menggunakan media tambahan seperti video gitu. Kemudian dia menegur saya. Gitu Bu. Baik Pak. Jadi Bapak ingin coaching dengan saya terkait permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya Pak ya? Betul Bu Ledi. Saya mau tanya nih, tujuan yang Bapak harapkan dari coaching kita hari ini apa nih Pak? Jadi tujuannya saya ingin mendapatkan masukan lah dari Ibu, bagaimana agar anak-anak pada saat belajar itu lebih bersemangat Ibu. Boleh diceritakan Pak Jaman secara detail situasi yang Bapak hadapi saat ini seperti apa? Jadi situasinya itu ada teman saya yang tadi saya infokan di awal itu menegur saya, kok belajarnya tidak ada selingan gitu Bu, nggak ada videonya, hanya ceramah saja, seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak ya, berarti menurut teman Bapak pembelajaran di kelas Bapak itu tidak ada selingan ya Pak ya, tidak ada pembelajaran ya Pak ya. Baik, menurut Bapak nih, proses pembelajaran yang sedang Bapak lakukan itu menurut gambaran dari teman Bapak itu, jika kita beri skala 1 sampai 10 ada di level berapa ya Pak? Kalau menurut saya dari level 1 sampai 10 saya rasa mungkin di level 6 kali ya Bu, karena belum maksimal. Oke, idealnya kan di level 10 ya Pak? Iya betul Pak, itu. ada di level 6. Nah, menurut Bapak nih, yang ideal itu yang seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya yang ideal belajar itu pada saat pembelajaran anak itu semangat dalam belajar, kemudian ada interaksi, seperti itu Bu. Aktif gitu ya Pak ya di dalam kelas. Baik. Nah, menurut Bapak nih, apa saja hal yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai pembelajaran yang ideal menurut Bapak tadi? Jadi yang saya lakukan adalah dengan mempersiapkan materinya yang diselingi dengan video agar nanti anak-anak lebih bersemangat Bu. Baik Pak, itu udah bagus loh Pak. Apa ada hambatan Pak yang Bapak rasa saat jika untuk melakukan hal-hal tersebut Pak? Hambatan sebenarnya tidak ada Bu, karena saya sebenarnya sudah terbiasa mengajar dengan buku panduan yang ada Ibu, sehingga penggunaan video terkadang saya tidak gunakan gitu Bu. Baik, jadi Bapak emang sudah terbiasa menggunakan buku ya Pak ya? Iya. Baik, nah dari hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, apakah sudah ada upaya yang Bapak lakukan untuk mencapai pembelajaran yang ideal Pak? Upaya saya, jadi saya akan mempersiapkan Bu materi dengan referensi tambahan lagi agar murid-murid saya itu lebih bersemangat belajarnya itu Bu, tidak hanya buku panduan gitu.
Baik, baik, baik. Udah keren loh, Pak. Keren banget Bapak udah bisa berupaya seperti itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak saya ingin bertanya, rencana apa nih yang akan Bapak lakukan untuk Bapak bisa mewujudkan pembelajaran yang ideal tadi dengan upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan? Jadi rencana kedepannya saya akan mempersiapkan materi yang mendukung pembelajaran saya Bu, seperti referensi di web atau video untuk mendukung belajar agar anak itu lebih bersemangat. Karena kalau hanya ceramah kemudian buku teks, kayaknya anak-anak kurang bersemangat dalam belajar Bu. Jadi jenuh anak-anak ya Pak ya? Betul, jenuh. Terkadang saya lihat siswa saya ngantuk gitu, saya ngantuk. Jadi Bapak ingin membuat pembelajaran menjadi lebih bervariatif gitu ya Pak? Iya betul. Keren Pak Jaman. Nah, ada nggak nih Pak rekan sejawat Bapak yang kira-kira bisa Bapak minta tolong untuk bekerja sama mewujudkan rencana Bapak? Ada, tapi bidang pelajaran yang lain sih Bu, bukan teman mengajar saya, karena yang mengkritik saya itu teman mengajar saya. Jadi Bapak bisa minta rekan sejawat yang lainnya ya Pak ya, untuk membantu Bapak menyiapkan bahan-bahan materi ajar serta video pembelajaran menarik seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, dengan rencana-rencana yang sudah Bapak rancang dan upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan, menurut Bapak pembelajaran Bapak di dalam kelas itu berhasil jika seperti apa nih Pak? Apa ukuran keberhasilannya? Kalau menurut saya itu ukuran keberhasilan saya mengajar di kelas itu pada saat saya melihat murid saya itu bahagia itu belajarnya, tidak stres Bu, dan juga tidak ngantuk. Itu udah menurut saya udah salah satu keberhasilan saya mengajar gitu. Baik, jadi tolak ukur keberhasilan menurut Pak Jaman itu adalah ketika anak-anak dalam kelas tidak mengantuk dan bahagia, begitu ya Pak? Iya, itu aja. Senang dengan pembelajaran yang Pak Jaman berikan di dalam kelas, seperti itu ya Pak? Terlihat dari raut mereka nanti pada saat pasti bisa Pak Jaman, gurunya keren, pasti anak-anaknya nggak ngantuk dalam kelas nih. Pak Jaman hebat kan. Baik Pak, selanjutnya nih saya mau bertanya, dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan nih Pak Jaman komitmen untuk melakukan rencana yang sudah Bapak rancang ini? Jadi saya akan melaksanakan secepatnya Bu, materi pembelajarannya dikolaborasikan dengan video ini secepatnya Bu. Mungkin waktu dekat lah ya, sehingga murid-murid akan lebih bersemangat belajarnya. Oke, berarti kita kapan nih Pak bisa kita bertemu lagi untuk kita kembali mereview nih apakah berhasil rencana yang sudah Bapak rancang? Berapa lama waktunya kira-kira? Waktunya minggu depan ya Bu, mungkin bisa. 1 minggu berarti ya Pak? Ya, 1 minggu. Oke, berarti 1 minggu ke depan kita akan bertemu lagi untuk kita review bersama-sama ya Pak, apakah rencana yang sudah Bapak rancang ini berhasil atau tidak. Tapi saya yakin berhasil sih dengan rencana yang sudah Bapak rancang, karena sudah keren banget, sudah hebat. Begitu ya Pak ya? Betul Ibu. Oke, nah Pak, satu lagi yang saya ingin tanyakan, jika di perjalanan Bapak sudah merencanakan hal tersebut, lalu ada sedikit gangguan yang hadir, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengantisipasi atau menyelesaikan gangguan tersebut, Pak? Jadi jika ada sedikit gangguan, saya coba menyelesaikan permasalahan itu Bu, agar gangguan-gangguan itu bukan sebagai gangguan tapi sebagai pendukung pembelajaran aja sih Bu. Baik Pak, luar biasa, keren Pak Jaman. Saya yakin bisa nih, rencananya bakal berhasil, akan terpenuhi semua yang Pak Jaman rencanakan. Baik, saya simpulkan ya Pak, sesi coaching kita hari ini Pak Jaman mengalami masalah terkait mendapat teguran dari rekan sejawat tentang pembelajaran di dalam kelas Pak Jaman yang cenderung hanya menggunakan buku teks saja. Butuh variasi pembelajaran ya Pak ya. Lalu Bapak sudah merencanakan akan mendesain dan menyiapkan materi ajar dan juga beberapa video pembelajaran yang akan diberikan saat
di dalam kelas, dan juga Bapak juga akan meminta bantuan dari rekan sejawat untuk mendukung rencana yang Bapak rencanakan. Begitu ya, Pak? Betul, Ibu Lady. Saya doakan semoga rencana Bapak berjalan lancar dan saya juga yakin akan berhasil dan optimal ya Pak Jaman ya. Ya, Baik Ibu. Pak Jaman, nih kita sudah ada di akhir sesi coaching kita hari ini. Nah, apakah sesi ini berjalan sesuai Pak dengan yang diharapkan oleh Pak Jaman saat di awal tadi? Betul sekali. Jadi terima kasih sekali Ibu Lady sudah mau mendengarkan saya, sehingga saya sekarang sudah lebih termotivasi lah untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Gitu. Pak Jamannya sendiri juga sudah keren, sudah hebat. Bagaimana nih Pak perasaannya setelah coaching dengan saya? Setelah coaching dengan Ibu sangat bahagia Bu, karena mendapat banyak masukan dari Ibu. Baik, terima kasih Pak Jaman ya. Sukses untuk rencananya. Semoga pembelajaran dalam kelas menyenangkan, aktif, dan anak-anaknya menjadi bahagia. Pak Jamannya juga bahagia karena Pak Jamannya sudah keren banget. Terima kasih Pak Jaman sudah coaching dengan saya. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum Pak Jaman. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Ibu Lady? Halo? Baik Pak, Alhamdulillah. Pak Jaman gimana, sehat? Ganggu nih Pak saya. Silahkan Ibu. Boleh Bu, iya, apa yang mau diceritakan Ibu? Minta waktunya boleh ya Pak. Saya pengen curhat nih, butuh masukan dari Pak Jaman. Boleh Pak? Oke, silakan Ibu. Ada masalah apa nih Bu? Iya, jadi saya punya masalah Pak. Di dalam kelas itu ada anak murid saya yang sangat malas, cenderung sering mengganggu teman-temannya, dan tidak disiplin saat belajar di dalam kelas maupun masuk di dalam kelas, Pak. Jadi lumayan kompleks juga permasalahannya, Bu. Jadi kalau menurut Ibu dari pembicaraan ini nanti kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Karena kan waktu kita sangat sedikit sekali nih, Bu. Iya Pak, ya yang saya harapkan itu saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah saya di dalam kelas ini dan bisa menjadikan anak tersebut kembali menjadi anak yang baik Pak. Menjadi teladan untuk teman-temannya yang lain Pak. Oke. Dari permasalahan tadi yang sudah Ibu informasikan, kira-kira apa hambatan Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Hambatannya itu karena anak tersebut adalah anak guru, Pak. Di mana orang tuanya tersebut rekan sejawat saya juga. Jadi saya sungkan, merasa tidak enak hati dan takut tersinggung jika saya menegur anak tersebut atau memanggil orang tuanya, Pak. Dari skala 1 sampai 10, kalau menurut Ibu Lady masalah itu level berapa, Bu? 5, Pak. Waduh, berarti masalahnya lumayan kompleks juga ya, Bu ya? Iya, Pak. Jadi dengan permasalahan seperti itu, kira-kira untuk mencapai level di atas 8 atau 9, apa yang akan Ibu dilakukan nih? Ya sampai 10 deh, boleh. Yang akan saya lakukan mungkin saya
akan meminta bantuan guru pelajaran lain ya Pak, yang juga mengajar anak tersebut, untuk saya meminta masukan dan saling berkolaborasi agar bisa mendisiplinkan anak tersebut. Dan juga mungkin saya bisa meminta bantuan wakil kepala sekolah saya sebagai yang dituakan di sini Pak. Jadi dengan minta bantuan teman-teman Ibu, menurut Ibu itu bisa berhasil, Bu? Ya, menurut saya akan berhasil Pak jika saya meminta bantuan dan saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga wakil kepala sekolah saya Pak. Baik. Nah, setelah Ibu merencanakan nih akan memanggil teman-teman Ibu untuk membantu, kira-kira dari teman-teman itu rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Kemungkinan saya meminta bantuan wakil kepala sekolah saya ya Pak, karena beliau itu dekat dengan orang tua murid tersebut, dan orang tua murid tersebut yang juga rekan sejawat saya menuakan beliau. Jadi mungkin bisa menjadi penengah dan penyambung lidah saya untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, untuk menginformasikan perilaku-perilaku anaknya yang kurang baik dalam kelas, tanpa menyinggung perasaannya. Mungkin itu Pak. Oh, keren. Jadi Ibu akan menyampaikan ke orang tua gitu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira kalau ke anaknya mau disampaikan juga nggak? Tentu Pak, tentunya saya akan memanggil anak tersebut bersama teman saya yang lainnya yang juga mengajar anak tersebut, yaitu guru agama, guru PJOK, guru bahasa Inggris, tentunya ditemani juga oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, agar Ibu Wakil Kepala Sekolah tahu permasalahan yang tengah kami hadapi. Jadi kami berbicara dengan anak tersebut juga dengan didampingi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta menyertakan data-data terkait perilaku kurang baik anak tersebut Pak. Mantap. Nah, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, saya rasa itu sudah bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan berhasil. Dan kira-kira kalau boleh tahu nih, kapan pelaksanaannya? Saya rasa secepatnya ya Pak akan saya tindak lanjuti, karena ini benar-benar sangat mengganggu proses pembelajaran saya di dalam kelas. Besok saya akan segera menindaklanjuti rencana saya ini Pak dengan rekan sejawat saya, dengan bantuan Ibu Wakil Kepala Sekolah juga Pak. Oke. Dari permasalahan kompleks yang sudah Ibu informasikan tadi, keren Ibu, ada tantangan ya di Ibu sangat besar ini. Dari tadi anak bermasalah, kemudian harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana ini? Ya, saya akan berkomitmen untuk mengimplementasikan rencana yang saya sudah sampaikan hari ini kepada Bapak. Saya besok akan segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan bersama rekan sejawat saya dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah saya, dan memanggil juga orang tuanya bersama-sama agar mengetahui permasalahan yang ada tanpa menyinggung perasaannya Pak. Bagus sekali tanggung jawab Ibu yang luar biasa nih, ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang kadang anak-anak ini di luar dugaan kita ya Bu. Mereka harus lebih kita fokuskan untuk belajar, dan dari rencana itu sangat bagus, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan
semua rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Dan saya sedikit menyimpulkan ya Bu dari yang sudah Ibu tadi diskusikan dengan saya, bahwa memang di awal ada suatu permasalahan dengan murid, tapi ternyata murid itu adalah murid guru kita sendiri, dilema itu memang. Tapi dengan melihat perencanaan Ibu yang sangat luar biasa dari yang saya simak tadi di obrolan Ibu, itu keren banget, pasti berhasil Bu. Sehingga saya harapkan dari diskusi tadi itu bisa segera terrealisasi ya Bu. Iya Pak, saya sangat berharap semua ini bisa terrealisasi dan mendapat menyelesaikan permasalahan ini dengan solusi yang terbaik Pak. Terima kasih ya Ibu ya sudah mau curhat dengan saya. Sama-sama Pak. Menurut Ibu perasaannya seperti apa setelah diskusi? Wah, lega banget Pak. Saya sudah menceritakan beban saya sama ini ya Pak, karena benar-benar berat banget yang saya